Kalau kita sekali sholat di Masjid Nabawi itu kan pahalanya luar biasa, 150.000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Benar kalau benar. Nah lalu pertanyaannya, kenapa Nabi sholat Idul Fitri dan Idul Adha kada sholat di Masjid Nabawi? Kada tahu kasih pada sholat sunnah di Masjid Nabawi itu pahalanya sekian. Seumur hidup sini yang namanya sholat Idul Fitri, Idul Adha pada sholat di Masjid Nabawi. Tapi di satu tempat yang dekat dengan pintu gerbang di situ Pak. Ada ingat kasih bahwa sholat sunat di Masjid Nabawi itu pahalanya luar biasa. Makanya dengan dalil-dalil yang seperti itu, walaupun orang mengatakan Ustaz, kalau kita sholat di masjid hari raya itu kan masjid pertama lebih bersih. Yang kedua, kalau kita masuk masjid bisa tahiyatul masjid. Yang ketiga, kalau ada Al-Quran kita bisa membaca Al-Quran. Maka lebih baik kita ke masjid. Kalau kita di lapangan itu kadang-kadang mana tempat mandang sapi. Jadi kotor luar biasa. Itu kalau kita berpikir secara akal. Tapi agama menginginkan bahwa yang kita lakukan itu adalah ittiba'an, mengikuti. Andai kata logika Nabi itu adalah logika akal, sudah tentu sini seumur hidup sholat hari raya di masjid. Kenapa? Pertama, sholat di Masjid Nabawi pahalanya luar biasa. Tapi kenyataannya Nabi tidak suka. Maka sebaik-baik beragama adalah mengikuti teladannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang-kadang kita di lapangan. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah kehujanan pada salah satu dari 2 hari raya. Maka mereka sholat hari raya. Itu riwayat Abu Dawud. Tapi ternyata setelah ditahqiq hadis itu lemah juga. Sehingga karena hadis itu lemah, maka kesimpulannya Nabi kalau sholat di masjid. Karena satu riwayat yang menerangkan Nabi sholat itu ternyata riwayatnya. Nah itu juga berpikir. Kalian ingat gak sih dengan sampai sini sholat di Madinah itu luar biasa pahala. Kenapa sih ini tidak sholat hari raya di masjid Madinah? Kalian ingat lagi sama sini betapa besarnya pahala. Bukan sidin kada ingatkan, tapi ada hal lain yang ingin ditunjukkan, yaitu syiar. Nah jadi nih cara kita mengambil berkah. Nah kemudian karena kita tadi sebut sholat hari raya, paksa kita melawan supaya ilmunya itu kalau lupa ada ilmunya. Jadi kadang-kadang Pak, kita itu sholat hari raya, sendal-sendal itu kita angkat di depan supaya sendal hilang, kita angkat di depan kita. Padahal yang seperti itu bertentangan dengan sunnah. Jadi sendal itu kalau boleh diangkat di muka orang sholat. Sholat itu diangkat apa? Sendal itu diangkat di pinggir. Nah, hari raya itu banyak kita lihat sendal diangkat. Jangan bila diangkat lain hilang. Nanti kalau itu sunnah itu menjadi sunnah. Nah, jadi kalau yang dulu pernah melakukan itu jangan. Munkawa itu bila sholat hari raya pakai sandal yang buruk. Nah, jadi melenceng sedikit karena ini juga merupakan. Nah, jadi kira-kira pembahasan tentang tabarruk ini masih panjang. Nah, jadi kesempatan untuk menyambung ayat biadihil mulku itu karena nanti pembahasannya masalah kekuasaan. Mau pada mau masuk kita ke kajian kekuasaan. Bagaimana pemimpin menurut Islam. Cuma kita selesaikan dulu tabarruk ini supaya ada salah mengambil. Itu saja. Kita buka dengan pertanyaan. Kalau ada hal-hal yang masih sama-sama atau subhan, nah silakan. Fatwa sahabat untuk mengambil berkatnya. Keringat nanti di perbuatan oleh para sahabat untuk mengambil berkat.
Yang kedua, Oke. apakah caranya itu benar kalau memperhatikan dari Indonesia itu ada, apakah itu benar tapi kan apa yang untuk mengambil berkah? Oke. Kita aja. Ya, ini pertanyaan yang sederhana tapi luar biasa dahsyat. Artinya apakah keringat Nabi itu pernah menjadi rebutan oleh orang? Riwayat yang jelas itu memang tidak ada. Tapi riwayat yang jelas yang menunjukkan bahwa ada seorang sahabiah yang pada saat Nabi itu guring di rumahnya. Ini Ummu Sulaim itu kan keluarga Nabi. Jadi Nabi itu suap guring di rumah Ummu Sulaim. Lalu kemudian keringat sini itu bercucuran keluar sampai mengalir, ya, sampai mengalir. Nah lalu kemudian Ummu Sulaim itu datang. Nah, lalu kemudian keringat Nabi itu dimasukkan ke dalam botol. Nah, ini sahih riwayat Muslim. Sahih riwayat Muslim dimasukkan ke dalam botol. Lalu kemudian setelah Nabi bangun, Nabi kaget. Apa yang engkau perbuat dengan keringatku? Ya sendiri. Ujar Ummu Sulaim, dari sini disebutkan. Ya, maka Ummu Sulaim berkata, kami mengharapkan berkahnya untuk anak-anak kami yang harus. Artinya Ummu Sulaim mengambil berkah dari keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara dijadikan minyak harum. Karena keringat Nabi itu harum, ya, keringat Nabi itu harum. Jadi hadisnya sahih. Nah lalu kemudian, Ustaz, itu kan berarti mengambil berkah dengan sesuatu yang bersumber dari Nabi. Makanya kan harus dipahami lagi kembali bahwa cara bertabarruk yang dibenarkan oleh syariat itu pertama bertabarruk dengan diri Nabi ketika masih hidup. Makanya ada kata-kata ketika masih hidup. Ukasha itu kan memeluk Nabi, memeluk Nabi. Kata Ukasha, ya Rasulullah doakan ulun mudah-mudahan badan ulun yang bersentuhan lawan dia tidak dimakan api neraka. Ujar Nabi, amin. Tubuhmu yang bersentuhan dengan tubuhku itu tidak akan dimakan api neraka. Kasusnya kapan? Nabi masih hidup. Ummu Sulaim menjadikan keringat Nabi, kasusnya kapan? Pada saat Nabi masih hidup. Jadi ketika Nabi masih hidup, apapun yang bersumber dari Nabi itu adalah berkah. Ludahnya, keringatnya, bekas wuduknya, bekas rambutnya. Makanya dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan hampir-hampir para sahabat itu berbunuh-bunuhan hanya karena memperebutkan bekas wuduknya. Bahkan rambut yang jatuh dari kepala Nabi itu tidak sampai ke tanah, melainkan singgah di tangan para sahabat. Ludah. Kapan itu? Pada saat Nabi masih. Nah, pada saat Nabi sudah wafat, maka apa-apa yang merupakan peninggalan beliau itu tidak lagi memberikan manfaat, tidak lagi memberikan faedah. Nah, itu keyakinan ahli sunnah berdasarkan kajian Al-Quran dan Sunnah. Hari ini misalnya ada orang mengatakan ini loh terompah Nabi, tidak. Karena yang bermanfaat bagi umat Islam hari ini bagaimana menuruti titah-titah nabinya, mencontoh teladan beragama. Bukan lagi oh ini bukan atau baik. Lagi Nabi masih hidup. Dan itu khususnya untuk Nabi, tidak berlaku untuk orang-orang setelah. Makanya kan ada orang yang memperebutkan dahaknya Abu Bakar atau memperebutkan bekas kubunya Umar. Padahal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah sahabat-sahabat besar. Kenapa sahabat tidak mengambil berkah dari mereka? Karena mereka tahu bahwa keberkahan itu hanya khusus untuk Nabi. Maka kalau ada orang mengatakan saya keturunan, maka saya akan menurut. Keturunan itu bukan Nabi. Keturunannya bukan Nabi, bukan Nabi. Dan keturunan Nabi tidak ada jaminan keselamatan. Nabi Nuh selamat anaknya, pada selamat istrinya, pada selamat. Jadi jangan samakan Nabi dengan Bahari sahabat yang meminum bekasnya Nabi. Belum hari ini minum.
karena tidak berlaku. Jadi keberkahan itu Pak tidak di. Jadi memang Allah menempatkan keberkahan itu dalam iman. Menempatkan keberkahan itu dalam tubuh Nabi. Makanya di saat Nabi sudah meninggal seperti ini, bagaimana cara kita mengambil berkah kepada Nabi? Caranya ikuti apa yang diajarkan oleh beliau, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Sampai situ yang pertama. Jadi itu khususnya untuk Nabi, tidak berlaku untuk siapapun. Berlaku untuk siapapun, karena kebutuhan pun yang ini. Jadi kalau berlaku. Nah yang kedua ya Pak. Sama misalnya terakhir sudah ada cara yang untuk mengambil keberkahan. Pokoknya apa yang dilakukan oleh orang hari ini itu pengalaman mereka yang baik. Karena masa Nabi itu sudah. Jadi kada lagi jangan lagi minum obat orang. Apakah orang yang mengkaji tentang sampai jantung masuk kategori tentang orang yang ada sholat lagi. Ini ya, soalnya di kampung Masukian sebelum itu ada beberapa orang yang terjadi pemahaman itu. Jadi ada kisah di masyarakat ketika ada kesadaran dari dirinya, apa dia dulu yang memahami tentang sama yang tadi. Nah, ibu kesadaran. Ketika pas kita sholat Jumat, tempat sholat Jumat. Entah apa sejak kayak kisahnya. Dan ketika sholat Jumat itu orang ini bekerja sinyal dengan orang tahan juga. Apa ketika berjumat, apa sholat mulai tahun Jumat, pas kali pasangan Jumat terjadi hal yang kayak gitu. Nah setelah itu hari itu meninggal orang itu. Apakah dari rumah sakit atau orang itu yang setelah kejadian itu orang itu meninggal dunia. Nah bagaimana orang yang seperti itu apakah harus bersadar kembali? Apa caranya sadar atau tahu benar? Pertama dia meninggalkan sholat disebabkan karena malas. Tapi dia tidak mengingkari kepatuhan sholat. Kita punya dia tahu lakukan sholat tetap waktu. Nah wajib bila ada sholat dosa. Kan dia tidak sholat kaitannya aja boleh. Berarti dia meninggalkan sholat itu karena malas, bukan karena mengingkari kepatuhan. Maka orang ini kategorinya asyik. Dia melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, ada orang yang meninggalkan sholat itu karena mengingkari keperluannya. Pokoknya yang bujur dia sholat itu sekali seumur hidup, dia itu harus sholat lagi. Mungkin caranya sholat itu menggandakan uang duit dia. Nah, itu berarti mengingkari keperluan sholat. Maka yang kedua ini murtad. Yang pertama ini tetap disolatkan, yang kedua ini haram disolatkan. Dia termasuk asing. Dalam fikih sunnah itu orang yang melakukan dosa besar selama tidak murtad tetap disolatkan. Nah ketika orang tersebut yang muslim lalu kemudian terpengaruh itu kan bukan karena kesadaran tapi kebodohan. Jadi banyak orang yang pada sholat itu karena mungkin terpengaruh, mungkin karena ada ilmunya lalu kemudian diberikan ceramah-ceramah yang sholat itu tertarik. Nah tertarik itu bukan karena kesadaran untuk ikut, tetapi karena kebodohan. Nah mudah-mudahan yang seperti ini dimaafkan. Tapi bagusnya itu kan kalau sebelum dia meninggal itu kan menurut dia apa hukum sholat ya? Nah kalau dia mengatakan sholat itu sekali aja seumur hidup selebihnya itu nggak menunggu. Berarti ini dasar mengingkari. Nah, itu wajib diajak untuk bertaubat. Kalau dia tidak mau sudah mati dalam Islam. Wala taqum ala qabrihi wala tusalli alaihi. Jangan kau berdiri di atas kuburnya dan jangan mendoakan. Ini haram banget. Nah, beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kan banyak masyarakat kita. Tahun aja cuma karena umur 70 tahun hanya sholat. Umur 60 tahun meninggal bersabar. Berarti dengan kita sholat Jumat tadi itu menyadari kekeliruannya. Itu. Jadi kita harus berusaha itu apa? Artinya kan selama ini dia itu ikut-ikutan saja, bukan karena